Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanada Fayham dengan NIM 12492401007. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ruhenda sebagai dosen pengampu. Kalah ya jadian deh. Uh, Andra, ih Gimana katanya mau teman-teman sholat, dimaafin gak ini? sholat, Iya waktunya Andra. banyak manten ya. Aduh kacau ya. Maafin, lama, lama. Udah dimaafin. Udahan, Eh, Andra, aku gak akan nonton Andra. nggak serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Lanada Fayham dengan NIM 12492401007. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ruhenda sebagai dosen pengampu dan teman-teman yang sudah hadir di presentasi kali ini. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Untuk materi pertama, di sini ada pentingnya mempelajari bahasa asing bagi generasi muda di era globalisasi. Pentingnya mempelajari bahasa asing bagi generasi muda di era globalisasi tidak dapat dipandang sebelah mata. Globalisasi telah menciptakan dunia yang semakin terhubung dan saling bergantung, baik dalam hal perdagangan, teknologi, budaya, maupun diplomasi. Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang mendominasi komunikasi internasional, menjadi alat utama untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai belahan dunia. Bagi generasi muda di Indonesia, menguasai bahasa asing membuka peluang yang lebih luas dalam berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan, karir atau dunia kerja, maupun dalam memperluas jaringan sosial dan budaya di tingkat global. Secara keseluruhan, mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia bukan hanya sekedar keterampilan tambahan, tetapi juga merupakan investasi untuk masa depan. Lalu selanjutnya ada manfaat mempelajari bahasa asing bagi generasi muda. Yang pertama ada meningkatkan keterampilan berkomunikasi, yang berarti penguasaan bahasa asing memungkinkan generasi muda untuk berkomunikasi dengan individu dari berbagai latar belakang budaya. Selanjutnya ada membuka peluang karir. Dalam dunia kerja yang semakin global, kemampuan berbahasa asing menjadi nilai tambah yang sangat dihargai oleh perusahaan, terutama perusahaan multinasional. Yang berarti jika teman-teman ingin kerja di perusahaan luar negeri ataupun di misalnya di Swiss, itu bahasa internasionalnya tetap bahasa Inggris ya. Jadi dianjurkan untuk bisa gitu. Lalu yang ketiga ada akses terhadap informasi dan teknologi. Sebagian besar sumber daya ilmu pengetahuan, penelitian dan inovasi teknologi tersedia dalam berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Yang berarti jika teman-teman ingin mencari jurnal ataupun penelitian misalnya di kampus-kampus lain, itu pasti menggunakannya bahasa Inggris karena ya biar motif fungsi nasional aja. Lalu yang keempat, meningkatkan daya saing global. Penguasaan bahasa asing membantu generasi muda menjadi lebih kompetitif di tingkat internasional, yang berarti jika teman-teman ingin mengikuti perlombaan nasional, internasional, itu nilai plus jika bisa menguasai bahasa asing. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam mempelajari bahasa asing. Yang pertama, kurangnya akses terhadap fasilitas belajar. Tidak semua generasi muda memiliki akses ke fasilitas belajar bahasa asing yang memadai, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, kurangnya motivasi dan minat. Banyak generasi muda yang merasa sulit memotivasi diri untuk mempelajari bahasa asing. Lalu yang ketiga ada rasa takut atau malu untuk berbicara. Banyak pelajar bahasa asing merasa takut atau malu untuk berbicara karena takut salah dalam pelafalan atau tata bahasa. Yang keempat ada minimnya lingkungan pendukung. Banyak lingkungan generasi muda yang tidak mendukung mereka untuk menggunakan bahasa secara aktif
Contoh kasusnya, mereka yang sering berbicara menggunakan bahasa daerahnya. Yang terakhir ada tantangan teknologi dan infrastruktur. Tidak semua generasi muda memiliki Tidak semua generasi muda memiliki akses ke teknologi, terutama di daerah-daerah yang infrastruktur internetnya masih terbatas, yaitu di pedesaan atau daerah terpencil. Lalu selanjutnya ada peran teknologi dalam membantu mempelajari bahasa asing. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu generasi muda mempelajari bahasa asing dengan lebih efektif dan efisien. Di era digital ini, teknologi menyediakan akses yang luas ke berbagai sumber belajar, seperti video, artikel, podcast, dan e-book yang memudahkan pembelajaran mandiri. Teknologi juga mendukung simulasi lingkungan berbahasa asing melalui chatbot berbasis AI atau aplikasi penerjemah seperti Google Translate yang membantu pengguna memahami dan mempraktikkan bahasa secara langsung. Meskipun teknologi memiliki peran besar dalam mendukung pembelajaran bahasa asing, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya tantangan utama keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi dan internet. Lalu selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan yang mendukung sangat penting untuk mempercepat pembelajaran bahasa asing. Generasi muda dapat bergabung dengan komunitas belajar bahasa asing, baik secara online maupun offline. Lalu yang kedua ada menggunakan teknologi secara optimal, yaitu dengan cara memanfaatkan aplikasi pembelajaran bahasa asing seperti Duolingo, Bebel, atau Rosetta Stone adalah cara yang efektif untuk belajar secara mandiri. Lalu yang ketiga ada menggunakan media digital secara kreatif. Selain aplikasi pembelajaran bahasa asing, generasi muda dapat memanfaatkan media digital seperti lagu, film, ataupun acara TV. Lalu yang keempat ada membuat jadwal belajar yang terstruktur, yaitu menerapkan waktu belajar secara rutin dapat membantu menciptakan kebiasaan yang konsisten. Misalnya dalam sehari ini kita menjadwalkan belajar itu sejam, sisanya 30 menit dipakai istirahat atau dengan hal-hal yang lain sisanya. Lalu yang kelima ada praktik secara aktif dan konsisten. Kemampuan bahasa asing hanya bisa berkembang dengan praktik yang konsisten. Generasi muda bisa berartinya dengan membaca ataupun berbicara kepada teman dengan bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya. Lalu yang keenam ada mengikuti kelas atau kursus bahasa. Nah, jika teman-teman merasa belajar mandiri itu masih kurang, teman-teman bisa mengikuti kelas atau kursus bahasa asingnya. Itu biasanya ada di media sosial ataupun di poster-poster gitu. Lalu yang ketujuh ada bergabung dengan klub atau komunitas bahasa. Untuk contohnya di UIN ini kan ada UKM bahasa ya. Nah, itu bisa tuh bergabung ke sana kalau misalkan kalian memang ingin punya teman-teman ataupun sahabat yang sama-sama ingin belajar bahasa asing. Lalu yang terakhir ada mengikuti ujian bahasa sebagai target. Maksudnya mengikuti ujian itu seperti TOEIC, TOEFL, IELTS, DFL, atau JPLT. Yang berarti itu bisa memotivasi kalian untuk mempelajari karena kalian mempunyai target contohnya ingin mempunyai sertifikatnya. Karena sertifikatnya kan internasional. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, yaitu mempelajari bahasa asing memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi generasi muda di Indonesia, terutama di era globalisasi yang semakin kompetitif. Penguasaan bahasa asing tidak hanya membuka peluang pendidikan dan karir yang lebih luas, baik dalam negeri maupun kancah internasional.
tetapi juga memperkuat posisi generasi muda dalam menghadapi tantangan dunia internasional. Teknologi hadir sebagai solusi yang efektif untuk membantu pembelajaran bahasa asing. Generasi muda dapat meningkatkan kemampuan bahasa asing mereka dengan mengadopsi strategi yang matang agar bisa bersaing di kancah global atau internasional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Bapak Rohenda dan teman-teman yang sudah menyimak. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.